Di tengah masa penghentian permusuhan antara pemerintah Indonesia dan GAM, Panglima GAM Tengku Muzakir Manaf melantik Panglima dan Gubernur GAM. Ya, akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan Muzakir Manaf. Ya waktu itu kita berpikir malah cuma mitos gitu loh. Panglima GAM ini membantah bila hal ini dikaitkan dengan aksi pemerasan yang sering dikeluhkan masyarakat. Saya menulis tentang pajak mangrove. Karena kan lagi demam banyak sekali pungutan-pungutan dari pertama karena kita wartawan lokal pertama yang bertemu dengan Muzakir Manaf. Saat itu baru ada satu wartawan asing yang bertemu dan kita wartawan lokal waktu itu merasa kok kita nggak bisa ketemu gitu. Setelah itu barulah kita diberikan akses untuk ketemu sama Muzakir Manaf kali itu. Saat itu di PD, kalau saya nggak salah sih di PD deh, bersama dengan beberapa wartawan. Untuk di Banda Aceh yang berangkat itu saya dengan Hotli Simanjuntak yang waktu itu Hotli masih bekerja untuk AFP, sementara saya buat Jakarta Post. Jadi yang pertama terkesan ya akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan Muzakir Manaf. Ya waktu itu kita berpikir malah cuma mitos gitu loh, karena tidak pernah ditemui oleh wartawan. Di bawah penjagaan ketat pasukan, Panglima GAM Tengku Muzakir Manaf melantik Panglima GAM dan Gubernur GAM Wilayah PD di Markas Komando Pusat Tiro. Dua pejabat teras GAM yang dilantik yaitu Sarjani Abdullah yang menjabat Panglima GAM Wilayah PD dan Tengku Arif yang menjabat sebagai Gubernur GAM Wilayah PD. Setelah melihat tampang Muzakir Manaf, kesan pertama itu apa? Oh dia keren. Kesan pertama ya pasti dia keren dong. Terus kan pertemuannya itu dibuat se-eksklusif mungkin nih ceritanya sama para ajudan dan pengawalnya gitu. Jadi kita nggak langsung bertemu dengan Muzakir Manaf. Kita justru harus menginap dulu semalam di sebuah rumah bersama-sama dengan makan makanan seadanya waktu itu. Saya ingat sekali. Kalau nggak salah telur lado sama nasi kering yang panas. Nasi kering yang dingin. Setelah itu baru pagi kami ramai-ramai digiring ke sebuah tempat, kalau nggak salah sekolah dasar. Nah disitulah kita bertemu beliau. Beliau turun dari jeep kalau nggak salah, jeep kayak model mobil TAF begitu. Dan kita wow ternyata memang ada orangnya. Dan kita udah nggak sabar waktu itu mau wawancara. Nah nih waktu itu angle berita yang diangkat apa sih? Waktu itu kita angkat angle tuh beberapa sih. Yang pertama soal bagaimana konsolidasi Gerakan Aceh Merdeka waktu itu. Karena kan baru perjanjian damai dan sepertinya Gerakan Aceh Merdeka banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Bukan hanya di PD tapi di beberapa wilayah lain. Dan saat itu Muzakir Manaf muncul secara resmi. Terus yang kedua, saya menulis tentang pajak mangrove. Karena kan lagi demam banyak sekali pungutan-pungutan dari pihak GAM waktu itu. Dan ya kita nulis tentang itu juga untuk Jakarta Post. Sekaligus minta konfirmasi dari beliau. Jadi sekalian lah. Sementara saat ditemui usai pelantikan, Muzakir Manaf mengaku ia meminta dana kepada kalangan pengusaha, kontraktor, dan masyarakat mampu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membiayai perjuangan mereka. Panglima GAM ini membantah bila hal ini dikaitkan dengan aksi pemerasan yang sering dikeluhkan masyarakat. Muzakir Manaf menekankan dana itu akan dipakai sebagai pajak negara. Ada juga soal sedang pertemuan ternyata mendadak Muzakir Manaf sakit perut dan Ya, jadi ini lucu. Kita kan nggak bisa masuk tuh ke dalam ruangan sekolah itu dijaga dengan 2 orang berbaret merah lah cerita dengan senjata AK-16 yang terhunus, AK-46 yang terhunus. Saya celingak-celingok itu di jendela, waduh kapan ya bisa wawancara, karena kita kan sudah seharian, dari kemarin siang kita sudah standby di situ. Tiba-tiba Pak Panglima keluar begitu saja dari sekolahan dan buru-buru gitu lah. Kan
panik ya kita ya, namanya juga wartawan, kalau pergi kita belum dapat berita, buat apa kita nginap semalaman gitu loh dengan kondisi seperti itu. Ya udah kita ngejar semua ngejar. Tiba-tiba ajudannya ngomong, jangan, nggak apa-apa, wawancara nanti. Panglima lagi pergi ke sungai, gitu katanya. Ya udah, legalah kami. Itu momen paling lucu menurut saya gitu loh, karena Pak Panglima pergi ke sungai dikejar sama para pengawalnya gitu. Di situ menarik dan konyol gitu. Pertemuan pertama sih terus terang saya nggak begitu puas ya, karena Pak Panglima itu menjawab pertanyaan saya tuh nggak gamblang, nggak memuaskan lah, bisa dibilang nggak oke. Jadi nggak menjawab semua yang saya pikirkan ketika bertemu dengan beliau. Pertemuan kedua saya dengan Muzakir Manaf itu waktu di tempatnya Tengku Agam. Waktu itu Irwandi Yusuf udah diangkat jadi gubernur. Itu yang kedua saya bertemu dengan beliau. Tapi nggak ada pembicaraan karena memang saya nggak terlalu akrab gitu sama beliau. Pertemuan ketiga ketika Pak Muzakir Manaf itu mencoba untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Kalau nggak salah saya ketemu sama beliau itu di kawasan dekat-dekat Aceh Timur. Itu 3 kali saya bertemu dengan Muzakir Manaf. Sekali lagi mungkin Nani satu-satunya wartawan wanita yang berasal dari Indonesia itu yang pertama menemuin Muzakir Manaf. Bisa diulang seperti apa sih ininya perasaannya? Senang karena selama ini kita kan melihat Muzakir Manaf itu cuma dari gambar, dari serambi gitu. Informasi-informasi yang bersekelebat bahwa ini statement dari Muzakir Manaf. Tapi kita tidak pernah lihat wujudnya. Jadi kita gak khawatir nih, jangan-jangan yang kita beritakan justru bukan orang, gak ada orangnya gitu kan, namanya juga perang gerilya. Tapi ternyata ketika dapat izin atau kesempatan untuk bertemu, jelas senang. Perawakannya besar, tinggi besar ya, mantap lah bisa dibilang. Dan senang kita melihatnya. Kalau saya sebagai perempuan sih suka aja gitu loh, kayak artis India lah bisa dibilang. Tapi terus terang Pak Muzakir Manaf menurut saya nggak seganteng Ishak Daud yang satu lagi gitu loh. Jadi biasa aja lah. Buat saya yang paling penting beliau bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi saya nggak rugi-rugi amat ketemu beliau. Ya saya berharap Aceh ini tetap damai ya. Karena sebagai jurnalis kita berjuang untuk mencari narasumber untuk konflik itu sulit sekali. Sampai pakai acara nginep-nginep gitu loh. Dan kita berharap juga jangan ada kekerasan lagi di Aceh. Dan kita tetap damai dan masalah-masalah yang kayaknya belum terselesaikan saat ini bisa selesai. Di bawah penjagaan ketat pasukan, Panglima GAM Tengku Muzakir Manaf melantik Panglima GAM dan Gubernur GAM Wilayah Pidi di Markas Komando Pusat Tiro Pidi. 2 pejabat teras GAM yang dilantik yaitu Sarjani Abdullah yang menjabat Panglima GAM Wilayah Pidi dan Tengku Arif yang menjabat sebagai Gubernur GAM Wilayah Pidi. Sementara saat ditemui usai pelantikan, Muzakir Manaf mengaku ia meminta dana kepada kalangan pengusaha, kontraktor, dan masyarakat mampu di Provinsi Nagro Acuh untuk membiayai perjuangan mereka. Panglima GAM ini membantah bila hal ini dikaitkan dengan aksi pemerasan yang sering dikeluhkan masyarakat. Muzakir Manaf menekankan dana itu akan dipakai sebagai pajak negara. Dari pihak GAM tidak ada. Cuma yang ada dari kami cuma itu mengutip pajak dari pengusaha-pengusaha dan lain-lain. Masyarakat tidak ada, cuma yang ada cuma betul-betul atau mungkin ada dalam kalangan